Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah materi, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita perhatikan penjelasan berikut ini. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas yaitu yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Untuk yang keterampilan yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Adapun indikator yang akan dibahas dalam menulis surat lamaran pekerjaan dapat dilihat dari peta konsep berikut. Di sini yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan indikator menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Dan yang terakhir, melaporkan kegiatan baca buku. Baik, dalam kesempatan ini kita akan menampilkan pada indikator yang pertama dan kedua. Anak-anakku, mari kita saksikan terlebih dahulu contoh. Kita lihat dulu contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Nah, pada contoh yang pertama kita melihat di sini surat lamaran pekerjaan diawali dengan keterangan tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian diikuti alamat yang dituju dan dibuka dengan kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya. Namun jika kita perhatikan contoh yang kedua, setelah alamat yang dituju dan salam penghormatan, kalimat pembukanya berbunyi berdasarkan informasi lowongan kerja pada situs dan seterusnya. Tentu ada perbedaan dalam kalimat pembukanya. Anak-anakku, mengapa terjadi perbedaan dalam membuka surat lamaran pekerjaan? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber informasi yang diperoleh. Untuk ini, mari kita saksikan video berikut ini yang berisi tentang sumber-sumber informasi lowongan pekerjaan. Kali ini aku bakal ngebahas tentang 5 cara mencari info lowongan pekerjaan 2020. Nah, ini tuh menurut pengalamanku sendiri ya. Langsung aja, yang pertama, kita mencari informasi lowongan pekerjaan dari orang-orang terdekat kita, mulai dari keluarga, teman, tetangga, bahkan kenalan kita. Terus, gimana sih caranya? Caranya tuh gampang banget. Kalian pasti punya kan grup-grup keluarga, teman, organisasi di WhatsApp kalian. Nah, dari grup tersebut kita bisa menanyakan apakah ada info lowongan kerja kepada mereka, atau kita bisa menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Next, yang kedua yaitu melalui situs lowongan kerja. Caranya gampang banget. Kita bisa mencari informasi melalui Google atau aplikasi-aplikasi seputar lowongan kerja. Jika kalian mencari informasi melalui Google, carilah di web-web resminya ya, agar mudah memastikan kebenarannya.
jika melalui aplikasi seputar lowongan kerja? Yang pertama, kalian buka aplikasi di Play Store. Kemudian tulis dalam pencarian, yaitu aplikasi lowongan kerja. Setelah itu bakal muncul banyak banget aplikasi seputar lowongan pekerjaan. Kalian bisa pilih yang mana saja, lalu install ke HP kalian. Nah, aplikasi yang biasanya aku pakai itu biasanya adalah Jobstreet. Next, yang ketiga, yaitu melalui media sosial kita. Di sini siapa sih yang nggak punya media sosial? Pasti kalian punya dong. Salah satunya Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita ingin mencari informasi melalui Facebook. Di Facebook itu biasanya banyak banget grup-grup lowongan kerja gitu loh. Kalian tinggal ketik aja melalui pencarian. Nah, di situ bakal muncul banyak banget grup-grup lowongan kerja. Nah, kalian tinggal mengikuti saja. Kemudian, jika kalian ingin mencari melalui Instagram, nah di Instagram itu juga banyak banget akun-akun yang menyediakan info lowongan kerja. Kalian tinggal searching aja info lowongan pekerjaan, dan situ bakal muncul akun-akun yang menyediakan info lowongan kerja. Next, yang keempat, yaitu melalui job fair. Job fair itu adalah acara pameran lowongan kerja, di mana di sana itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Jadi manfaatin banget nih acara kayak gini tuh. Kita bebas memilih lowongan yang akan kita lamar sesuai dengan kriteria kita. Tapi acara job fair ini tidak dilaksanakan setiap hari ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara acara. Maka dari itu kita harus update tentang jadwal job fair-nya agar tidak ketinggalan ya. Nah, yang kelima yaitu mendatangi langsung tempat atau perusahaan yang kalian ingin lamar. Kalian juga bisa menanyakan dengan satpamnya ya. Atau biasanya jika perusahaan sedang membutuhkan lowongan, itu biasanya ada tulisan atau spanduk lowongan kerja. Anakku, setelah menyaksikan video tadi, jelas memang ada perbedaan sumber informasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini dalam sebuah surat lamaran pekerjaan ada beberapa hal yang dapat kita bahas selanjutnya, yaitu bahwa di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan itu ada dua bagian, yaitu bagian tesis dan bagian argumentasi. Mengapa di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan itu ada dua bagian itu, yaitu tesis dan argumentasi? Itu karena surat lamaran pekerjaan ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah karangan, yaitu karangan sebuah tulisan dalam bentuk teks eksposisi, sehingga di sini akan terbagi menjadi dua bagian. Adapun bagian tesis itu diawali dari kalimat pembuka saya yang bertanda tangan di bawah ini untuk contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Kemudian setelah identitas pelamar, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Setelah dengan kalimat yang berbunyi dengan ini menyampaikan permohonan dan seterusnya, ini merupakan bagian tesis. Selanjutnya
Di dalam sebuah surat lamaran itu terdapat pula bagian argumentasi. Nah, di sini untuk bagian argumentasi ditampilkan berupa contoh kalimat berikut ini. Sebagai bahan pertimbangan, Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan 1, 2, 3. Dan kalimat penutup dalam surat lamaran pekerjaan ini juga merupakan bagian dari argumentasi. Anak-anakku, dalam menyusun surat lamaran pekerjaan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, itu yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Maksudnya di sini surat yang standar yaitu surat yang bentuknya formal, bukan surat yang berbentuk non formal. Jadi bentuknya itu sesuai dengan ada kalimat pembukanya dan sebagainya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini bahasa yang baik dan benar yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Untuk menulis sebuah surat lamaran pekerjaan tentunya kita menggunakan kata-kata yang sopan karena akan mempengaruhi pembaca, karena yang membaca perusahaan yang kita tuju tadi ketika menerima surat lamaran pekerjaan, pihak yang menerima akan membaca, kemudian otomatis kalau mendapatkan kata-kata yang tidak sopan itu akan mempengaruhi keputusan dari penerima surat lamaran pekerjaan itu. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Dan ini tentunya akan berpengaruh juga dengan kejelasan dan pemahaman dari kalimat-kalimat yang kita buat ini akan mempengaruhi pihak yang menerima surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Tulisan bersih artinya tidak banyak coret-coretan, mudah dibaca artinya kata per katanya ditulis dengan jelas dan sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi ejaan yang digunakan harus tepat sesuai kaidah penulisan ejaan yang benar. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Ada penulisan unsur adanya penulisan unsur perial, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, ada isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Anak-anakku, di dalam surat lamaran pekerjaan ini tentu kita akan juga harus melihat informasi. Sumber informasi. Sumber informasi yang telah disampaikan melalui video tadi bisa dilengkapi dengan pendapat seseorang dalam bukunya, yaitu Romadi dan Rustamaji yang diterbitkan pada tahun 2010 pada halaman 4 yang mengatakan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan sumber informasi di media massa, informasi dari seseorang, pengumuman, permintaan suatu instansi, atau inisiatif sendiri. Pertama, bentuknya bisa berupa iklan. Kalau kita mendapatkan informasi berupa iklan, kita dapat memulai kalimat pembukanya dengan kata-kata berikut. Misalnya, setelah membaca iklan yang dimuat di dalam harian titik-titik tanggal berapa yang isinya menyatakan bahwa titik-titik. Atau dengan bentuk lain, misalnya dalam harian titik-titik
tanggal titik-titik saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT titik membutuhkan berkenaan dengan hal tersebut, maka titik-titik. Jika mendapatkan informasi dari seseorang, kita bisa mengawali dengan kalimat menurut informasi dari Bapak titik-titik, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan titik-titik. Sehubungan dengan itu, saya berminat untuk dan seterusnya. Yang ketiga, jika sumber informasinya berupa pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, kita dapat mengawali dengan kalimat berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa, tanggal berapa, tentang penerimaan karyawan PT, nama perusahaannya, maka yang bertanda tangan di bawah ini dan identitas dirinya. Kemudian yang keempat, jika sumber informasinya berupa permohonan instansi pada sekolah. Maksudnya gini. Maksudnya begini. Di sini jika ada instansi yang bekerja sama dengan sekolah, misalnya di SMK, biasanya SMK bekerja sama dengan perusahaan atau perusahaan, kemudian ya kita akan kepala sekolah di sini memperoleh informasi adanya lowongan di sebuah perusahaan sehingga diberitahukan kepada peserta didik yang lulus dari sekolah tersebut, terutama yang SMK. Ini bisa mengawali kalimat dengan setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja dan seterusnya. Kemudian jika berdasarkan inisiatif sendiri, kita bisa mengawali dengan kalimat yang bertanda tangan di bawah ini, lalu identitas dirinya. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada satu tugas yang bisa kalian kerjakan, yaitu dengan mengisi kolom-kolom berikut ini. Nah, kolom-kolom ini akan saya bagikan juga di dalam bentuk PDF. Kemudian kalian dapat mengisinya sesuai dengan struktur dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Adapun surat lamaran pekerjaannya bisa menggunakan surat lamaran yang ada di dalam PowerPoint ini, atau kalian bisa menggunakan contoh surat lamaran pekerjaan yang lain. Demikian anak-anakku pertemuan kali ini, semoga kalian dapat memahami dan dapat mengambil manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.